Jadi ketika ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan gawat darurat, kita bawa, ditolak, bilang aja sama pihak rumah sakitnya, ada aturannya. Ketika kau menolak, kalian tidak boleh menolak, kalian wajib menerima dulu. Welcome to podcast Dikamer. Halo bosku. Halo bosku, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki. Hari ini kita mau bahas tentang hukum lagi. Agar bosku semua paham tentang hukum. Ketika kita paham tentang hukum, hukum tidak akan bisa mempermainkan kita. Ketika kita tahu tentang hukum, nggak ada lagi yang bodoh-bodohi kita. Ketika kita tahu tentang hukum, kita bisa menjadi pengacara untuk diri kita sendiri. Keren kan? Jadi kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum ketika kita tahu tentang hukum. Oke bosku, pernah nggak bosku dengar pasien yang ditolak pihak rumah sakit, pasien gawat darurat, dengan berbagai alasan, sampai-sampai pasien itu meninggal dunia atau bahkan cacat permanen? Pihak medis, pihak rumah sakit menolak dengan berbagai alasan. Alasan administrasi lah, alasan inilah, alasan itulah. Pernah nggak dengar? Menjadi pertanyaannya, bolehkah pihak rumah sakit menolak pasien yang sedang gawat darurat? Jawaban saya tidak boleh. Seharusnya pihak rumah sakit itu menerima pasien yang sedang dalam gawat darurat. Dilakukan dulu pertolongan pertama kepada pasien tersebut, baru bicara administrasi. Dilakukan dulu pertolongan pertama, selamatkan dulu nyawanya, baru bicara administrasi. Jangan dibalik. Jangan administrasi dulu baru pertolongan kepada pasiennya. Telat. Yang mengakibatkan pasien itu meninggal dunia atau cacat karena terlambat ditangani, terlambat menerima pertolongan pertama. Jawaban saya, tidak boleh pihak rumah sakit atau medis menolak pasien dengan alasan apapun, karena ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur. Saya baca di pasal 32 Undang-Undang Kesehatan menyatakan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Selanjutnya, di pasal 85 Undang-Undang Kesehatan, terkait dalam hal keadaan darurat pada bencana yang berbunyi 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Jadi wajib ketika dalam keadaan gawat darurat, itu wajib pihak rumah sakit atau medis melakukan pertolongan pertama dulu sebelum bicara administrasi. Ada orang kecelakaan dibawa, kita kan nggak tahu siapa yang kecelakaan ini. Kita tengok sudah mengalami kecelakaan, kita bawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit bicara administrasi sehingga telat menangani yang sakit kena kecelakaan tadi, sehingga mengakibatkan meninggal dunia, mengakibatkan kecacatan. Jadi kalau ada yang rumah sakit yang begini, itu bisa dihukum, bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi intinya, pihak rumah sakit, dinas kesehatan wajib menangani pasien yang sedang dalam gawat darurat. Tangani dulu, baru bicara administrasi. Seperti tadi, jangan dibalik. Administrasi dulu baru penanganan, jangan. Tidak boleh. Dan undang-undang sudah mengatur, wajib menerima dulu, tangani dulu pasien ini hingga lewat masa krisisnya, baru kita bicara administrasi. Jadi pertanyaan berikutnya, ada hukumannya enggak buat pihak kesehatan atau rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat? Ada. Kita baca.
Di pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan masih menentukan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 yang tadi saya bacakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2-nya pada ayat 2 ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ketika pihak kesehatan atau dinas kesehatan atau rumah sakit menolak pasien yang sedang dalam gawat darurat yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen kepada pasien tersebut, dihukum 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dan tadi kita baca lagi ayat 2-nya 10 tahun, dendanya 1 miliar. Jadi ketika ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan gawat darurat, kita bawa, ditolak, bilang aja sama pihak rumah sakitnya, ada aturannya. Ketika kau menolak, kalian tidak boleh menolak, kalian wajib menerima dulu, wajib memberikan pertolongan pertama dulu kepada pasien, baru bicara administrasi. Kalau tidak, kamu nanti pimpinan kamu atau kalian kena hukum 2 tahun, denda 200 juta atau 10 tahun, denda 1 miliar. Jadi intinya, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat. Tidak boleh. Wajib menerima pasien dalam keadaan gawat darurat dan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawanya dan supaya tidak cacat permanen. Itu wajib. Undang-undang mengatakan wajib. Jadi kalau ada rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien ini, bisa dia dihukum, dipidana 2 tahun atau 10 tahun atau denda 1 miliar dan 200 juta. Oke bosku, semoga kita bisa paham dengan penjelasan saya ini. Semoga kita semua melek dengan hukum. Dan semoga yang melihat video ini tenaga kesehatan juga, sehingga mari kita bekerja dengan hati. Ketika ada pasien yang sedang dalam gawat darurat, ditanganilah dulu, diberikan pertolongan pertama dulu. Jangan bicara administrasi dulu, selamatkan dulu nyawanya agar tidak meninggal dunia dengan sia-sia. Oke bosku, terima kasih buat kita semua. Jangan lupa tonton terus YouTube saya, channel saya ini, supaya kita semakin paham tentang hukum. Dan ingat, jauhi pelanggaran hukum karena tidak enak berhadapan dengan hukum. Oke bosku, sesibuk apapun kita bekerja, membuat konten, jangan lupa ibadah. Mantap.